Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Rofi Arifubila dengan NIM 122480031 dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2022. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai Electric Submersible Pump atau ESP dengan dosen pengampu Pak Stefficeni Lohenapesi, STMT, pada mata kuliah Artificial Lift. Electric Submersible Pump atau ESP adalah sistem pemompaan buatan yang digunakan untuk mengangkat fluida dari dalam sumur menggunakan pompa sentrifugal yang ditenagai oleh motor listrik. Sistem ini sangat efisien dan mampu menangani fluida dalam jumlah besar, menjadikannya ideal untuk sumur produksi tinggi, tekanan reservoir rendah, atau sumur dalam dengan berbagai kondisi produksi. Terdapat berbagai macam komponen utama ESP. Yang pertama ada sensor, yang kedua ada electric motor, dan yang ketiga ada seal chamber, yang keempat ada pompa, yang kelima power cable, yang keenam check valve, dan yang ketujuh adalah controller. Yang pertama sensor, di mana sensor digunakan untuk mengoptimalkan kinerja. Operator dapat memasang sensor bawah tanah yang mengomunikasikan data sistem waktu nyata seperti tekanan masuk dan keluar pompa, suhu, dan getaran. Yang kedua, ada electric motor. Pompa submersible ini ditenagai oleh motor listrik. Ukuran motor dan daya kuda ditentukan oleh jumlah tahapan yang dibutuhkan untuk menghasilkan tekanan yang cukup untuk mengangkat cairan ke permukaan. Karena ukuran motor bervariasi, panjang dan diameter keseluruhan peralatan ESP bawah tanah ditentukan oleh ukuran motor. Yang ketiga, ada seal chamber. Seal chamber atau ruang segel digunakan untuk mengisolasi dan melindungi motor dari kerusakan fluida sumur dan menyamakan tekanan di lubang sumur dengan tekanan oli di dalam motor. Ia juga menyerap dorongan aksial yang dihasilkan oleh pompa dan menghilangkan panas yang dihasilkan bantalan dorong. Yang keempat ada pompa. Poros menghubungkan motor ke impeller. Pompa melalui ruang segel. Poros dirancang agar berdiameter sekecil mungkin tanpa mengurangi kekuatannya. Hal ini memungkinkan volume yang lebih besar untuk melewati intake pompa. Terdapat berbagai bahan poros untuk berbagai ketahanan korrosi dan erosi, kebutuhan tenaga kuda, dan kekuatan tarik. Di mana terdapat pompa intake. Pompa intake merupakan tempat fluida sumur memasuki pompa submersible dan diarahkan ke impeller. Berbagai jenis intake digunakan tergantung pada sifat fluida, khususnya rasio gas cair atau GLR. Desain standar tidak memisahkan gas dan oleh karena itu digunakan dalam sumur yang menghasilkan rasio gas cair yang sangat rendah. Untuk memisahkan gas dalam aliran sumur dengan GLR yang relatif tinggi, produsen menggunakan pemasukan pompa aliran balik ataupun pompa putar. Berikut adalah gambar dari pompa intake pada aliran balik dan pada aliran hisap putar. Selanjutnya ada pompa sentrifugal. Tahapan pompa sentrifugal adalah yang meningkatkan tekanan pada fluida. Setiap tahapan terdiri dari impeller yang berputar dan diffuser yang diam. Tahapan-tahapan tersebut dapat ditumpuk untuk meningkatkan tekanan secara bertahap sehingga laju aliran yang diinginkan tercapai.
Cairan mengalir melalui impeller yang berputar yang meningkatkan energi kinetiknya atau kecepatannya. Kemudian memasuki diffuser, mengubah energi menjadi energi potensial yang meningkatkan tekanan pembuangan cairan, mengulang proses di setiap tahapan pompa. Yang kelima ada power cable. Power cable atau kabel daya menyalurkan daya yang dibutuhkan ke motor ESP dari permukaan. Kabel ini akan diikatkan ke pipa produksi dalam interval dari bawah kepala sumur ke motor untuk menopang beratnya dan mencegah terjadinya kausan mekanis. Berikut merupakan gambar dari power cable itu sendiri. Gimana power cable ini merupakan kabel listrik yang dibuat khusus untuk lingkungan keras dengan lapisan terluar yang tahan lama dan tahan terhadap kekerasan atau kerusakan fisik dan listrik. Yang keenam ada check valve. Check valve atau katup periksa dapat dipasang ke dalam pipa, beberapa sambungan di atas pompa. Katup ini dipasang untuk menjaga agar pipa di atas pompa tetap terisi cairan saat pompa tidak beroperasi. Komponen permukaan untuk ESP meliputi pasokan listrik, peralatan komunikasi, dan pengontrol ESP. Yang ketujuh adalah controller. Pengontrol ESP menjaga aliran listrik yang tepat ke motor pompa. Bergantung pada aplikasinya, pengontrol kecepatan variabel atau soft start digunakan. Yang pertama adalah penggerak kecepatan variabel atau VSD. VSD dapat berupa manual ataupun otomatis. VSD otomatis membaca data bawah tanah yang direkam oleh sistem SCADA dan menyesuaikan kecepatan motor untuk mengoptimalkan laju produksi. VSD memungkinkan pompa dioperasikan secara terus-menerus atau berkala. Yang kedua ada pengontrol soft start, beroperasi hanya pada satu kecepatan untuk mencegah motor mengalami beban berat saat dinyalakan. Kontrol ini secara perlahan meningkatkan motor pompa ke kecepatan operasi yang dirancang dan mempertahankan kecepatan tunggal tersebut. Terdapat keuntungan dari menggunakan pompa submersible listrik ini. Pertama dapat disesuaikan dengan sumur yang sangat menyimpang atau horizontal, tetapi harus diatur pada bagian yang lurus. Kedua, untuk mengizinkan penggunaan ruang minimum untuk kontrol bawah permukaan dan fasilitas produksi terkait. Yang ketiga ada ESP bersifat tenang, aman, dan membutuhkan tapak permukaan yang lebih kecil dibandingkan sistem pengangkat lainnya, menjadikannya pilihan terbaik di area lepas pantai dan area yang sensitif terhadap lingkungan. Kemudian ada kemampuan volume tinggi. ESP dapat mengakomodasi evolusi dinamis sifat fluida dan laju aliran selama umur sumur. Selanjutnya, untuk menyediakan peningkatan volume dan pemotongan air yang disebabkan oleh pemeliharaan tekanan dan operasi pemulihan sekunder. Selanjutnya, keuntungan itu sendiri untuk memungkinkan penempatan sumur produksi bahkan saat melakukan pengeboran dan pengerjaan pada sumur di sekitarnya. Selanjutnya dapat diaplikasikan di berbagai lingkungan korosif. Pompa dapat dibuat dari material bermutu tinggi yang tahan korosi untuk aplikasi dengan cairan GOR tinggi, suhu tinggi, dan cairan yang mengandung gas asam korosif. Kekurangan dari pompa submersible ini sendiri yaitu hanya akan mentoleransi presentasi padatan yang minimal dalam produksi. Meskipun ada pompa khusus dengan material yang diperkeras, waktu pengoperasian ESP dapat sangat terganggu dalam cairan dengan presentasi pasir dan padatan yang tinggi. Selanjutnya, operasi pemindahan yang mahal dan hilangnya produksi terjadi saat memperbaiki kegagalan lubang bawah. Dengan volume di bawah 400 barrel per day, efisiensi daya menurun tajam. ESP tidak terlalu dapat beradaptasi dengan laju di bawah 150 barrel per day dan memerlukan ukuran casing yang relatif besar atau diameter luar lebih besar dari 4,5 inci.
untuk peralatan dengan tingkat produksi sedang hingga tinggi. Kesimpulan dari materi ini adalah ISP merupakan teknologi pemompan buatan yang sangat efisien dan ideal untuk sumur-sumur dengan produksi tinggi dan kondisi yang menantang. Dengan desain yang modular dan kemampuan untuk bekerja dalam berbagai kondisi, ISP memberikan fleksibilitas dan efisiensi tinggi. Namun, pemilihannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi reservoir dan ketersediaan infrastruktur listrik, serta mempertimbangkan biaya dan kompleksitas perawatannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.